Guys, apakah kalian udah siap? My dears, dunia selalu berkata segala sesuatu ada konsekuensinya. Bila bersalah akan dapat masalah, bila berdosa harus tanggung akibatnya. Namun kasihku padamu lebih besar dari semua pelanggaranmu. Kasihku padamu tidak akan pernah terpudarkan karena banyaknya dosamu. Jangan tanggung dosamu, itu berat, kamu tidak akan kuat. Biar aku saja. Di kayu salib aku berkata, semua sudah selesai. Aku menanggung semua dosamu. Aku telah menggantikanmu alami kutuk itu. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang dapat memisahkanmu dari kasihku. Kamu aman dalam kasihku. Ketika orang membencimu tanpa alasan, ingatlah, aku mengasihimu tanpa alasan. Dan cara terbaik untuk menemukan dan mengalami kasih sejati adalah temukan dan alami aku. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Walau ku berjalan dalam lembah gelap, Kau setia menyertai hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang. Ku percaya Kau selalu sertaku.
Ketika orang dijamah oleh Roh Kudus, hidupnya dia tidak akan pernah menjadi sama. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang lain, yang dimana tadinya dia tidak bisa, namun sekarang menjadi bisa. Yang tadinya tidak mampu, sekarang jadi mampu. Yang tadinya dia tidak berdaya, namun sekarang dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada sesuatu yang spesial ketika engkau dijamah oleh Roh Tuhan. Ada satu orang yang bernama Daud. Siapa dia? Dia hanyalah seorang anak laki-laki biasa yang tidak dipandang, yang tidak diperhitungkan, dan tidak bisa juga memiliki masa depan seperti apa yang diharapkan. Nah, bisanya hanya kecil-kecil saja, nggak bisa yang besar gitu. Namun suatu saat yang terjadi adalah ketika dia diurapi, ada pengurapan Tuhan turun atas dia, maka tiba-tiba ada sesuatu yang lain dalam kehidupannya dia. Ya. Jadi saudara bisa memperhatikan di sini, yaitu ketika engkau diurapi oleh Tuhan, ketika engkau dijamah oleh Roh Tuhan, dan ketika ada Roh Tuhan turun atas saudara, maka di sanalah saudara akan memiliki kehidupan yang berbeda. Nah, sekarang lihat di sini. Yohanes 16 ayat 13 berkata, namun jika roh kebenaran itu datang, jika ada roh Elohim atau roh kebenaran itu datang kepada Anda, maka dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah didengarnya, dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Anda lihat di sana. Nah, momen kali ini saya rindu dan berdoa di mana saudara semua menyaksikan ini, ada pengurapan Tuhan turun atas Anda. Ada roh Elohim yang menjamah saudara dan menjadikan engkau pribadi yang berbeda. Saudara tahu Daud? Dia tidak tahu sama sekali strategi perang. Namun ketika dia diurapi oleh Tuhan, ada pengurapan Tuhan turun atas dia, maka dia bisa menjadi orang yang memimpin dalam kemenangan. Ya, lihat, tidak tahu strategi perang tapi bisa menang. Setelah lihat di sini juga yang saya coba sampaikan adalah bahwa saudara akan dibawa oleh Tuhan dengan hal-hal yang tak terduga. Firman Tuhan tadi juga mengatakan bahwa dia akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara bisa memperhatikan, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tetapi ketika ada roh Tuhan datang atau berjalan bersama dengan saudara, maka saudara akan tahu secara hikmat Tuhan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Jadi pada momen kali ini saya ingin mengajak saudara semuanya untuk tetap menyadari bahwa kita ini adalah orang yang diurapi. Setiap bangun pagi saudara berkata, ada roh Tuhan ada padaku, dan jikalau aku diurapi oleh Tuhan, siapa berani lawan? Ya, lihat, tidak akan ada yang bisa menang melawan saudara, karena roh yang di dalam diri saudara itu jauh lebih besar daripada yang ada di luar sana. Ketika roh Tuhan datang, dia akan memimpin saudara. Pertanyaan saya adalah begini, apakah saat ini Anda sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Atau saudara berjalan seperti apa yang telah Anda ingini dari diri saudara sendiri? Karena ketika engkau dipimpin oleh roh Tuhan, maka engkau akan dipimpin menuju kepada destiny atau kepada rancangan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda semua. Saudara menyadari bahwa biarlah setiap langkah kita itu meninggalkan jejak yang dapat dilihat oleh banyak orang, yang dimana jejak tersebut selalu ada nuansa Kristusnya, sehingga orang kalau melihat kita meninggalkan jejak-jejak Kristus, meninggalkan kesaksian Kristus, meninggalkan teladan Kristus, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Kristus. Konklusinya adalah, pastikan Anda diurapi oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan berjalan bersama dengan roh Tuhan. Hasilnya yang pertama, engkau akan dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Ada lagu yang berkata, setiap langkahku pimpinlah aku. Nah, lihat ya. Nah, sekarang yang kedua, maka saudara akan menjadi orang yang berbeda. Tidak tahu strategi perang tapi bisa menang. Itulah Daud. Jadi ketika ada roh Tuhan ada pada saudara, maka engkau akan bisa maksimal di dalam apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, engkau akan tahu akan hal-hal yang akan datang, sehingga engkau akan dapat berhati-hati dalam mengambil langkah. Justru engkau akan dapat menyelamatkan teman saudara, keluarga saudara, dan siapapun yang ada di sekitar saudara, ya. Dan saya percaya kita semua di dalam Yesus, kita terima yang terbaik. Yesus Masiah, bless you. Di sebuah kota kecil,
Hiduplah seorang istri bernama Elena. Ia adalah wanita yang penuh kasih dan percaya kepada Tuhan. Sejak awal pernikahan, Elena memiliki keinginan kuat untuk membangun mezbah keluarga di rumahnya, sebuah tempat untuk berdoa dan belajar bersama anak-anaknya, Maria dan Lukas. Namun, suaminya, Rudy, adalah sosok yang sibuk dan kurang peduli dengan aspek spiritual keluarga. Ia lebih fokus pada pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, seringkali mengabaikan permintaan Elena untuk berdoa bersama. Suatu malam setelah menghabiskan waktu mengurus anak-anak, Elena memutuskan untuk memulai sendiri. Ia mengatur meja kecil di sudut ruang tamu dan menghiasnya dengan Alkitab, lilin, dan gambar-gambar doa. Dengan lembut, ia mengajak anak-anaknya untuk berkumpul di sana setiap malam. "Anakku, mari kita berdoa dan bersyukur atas hari ini," katanya dengan senyum. Maria dan Lukas dengan antusias mengikuti. Meski Rudy seringkali hanya lewat tanpa bergabung, Elena tetap bertekad. Seiring waktu, kebiasaan berdoa ini membawa kedamaian dan keceriaan di rumah. Anak-anaknya mulai merasakan manfaat dari doa dan firman Tuhan. Mereka belajar tentang kasih dan harapan, dan Elena merasa hatinya penuh sukacita melihat anak-anaknya tumbuh dalam iman. Suatu hari, ketika Rudy pulang dari kerja dengan wajah lelah, ia melihat anak-anaknya berkumpul di dekat mezbah doa, tertawa dan berdoa. Melihat kebahagiaan itu, Rudy merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Elena menyadari momen itu dan mengajak suaminya untuk bergabung. "Rudy, kami berdoa setiap malam. Mari kita lakukan ini bersama, ini penting bagi kita," katanya dengan lembut. Mendengar suara lembut Elena, Rudy mulai membuka hati. Ia bergabung dengan mereka, meski awalnya ragu. Namun, saat mendengarkan doa anak-anaknya dan melihat kehangatan yang terpancar dari Elena, ia merasakan sentuhan Tuhan. Dari hari itu, Rudy berusaha untuk lebih terlibat dalam kegiatan doa keluarga. Mezbah doa kecil di rumah mereka menjadi simbol kasih dan kebersamaan, mengingatkan Rudy akan pentingnya iman dalam kehidupan mereka. Elena menyadari bahwa ketekunan dan cinta yang tulus dapat mengubah hati. Dengan sabar, ia membawa keluarga mereka lebih dekat kepada Tuhan, menunjukkan bahwa walau perjalanan mungkin sulit, harapan selalu ada. Pesan moral untuk kita adalah, ketika kita bertekun dalam iman dan mengajak keluarga untuk bersama dalam doa, kita dapat membawa perubahan yang signifikan, bahkan dalam situasi yang tampak sulit. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim, melalui doa dan permohonan, disertai ucapan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian, akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya dapat menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 94 ayat yang ke-16 sampai ke-19. Siapakah yang akan bangkit membelaku melawan orang yang melakukan kejahatan? Atau siapakah yang akan memihakku melawan orang yang melakukan kefasikan? Jika Yahweh tidak menjadi penolong bagiku, maka jiwaku nyaris tinggal dalam dunia orang mati. Saat aku berkata, kakiku tergelincir, maka kebaikan-Mu menopang aku, ya Yahweh. Pada waktu pikiran dalam batinku bertambah banyak, penghiburan daripadamu menyukakan jiwaku. Amin, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas semua pertolongan-Mu yang telah Engkau berikan. Terima kasih Engkau selalu setia dalam hidup kami, menemani kami di setiap musim hidup kami. Dan Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semuanya, seperti bangsa Israel yang memberontak. Meskipun kami tidak setia, meskipun kami lalai, dan sering menggantungkan pengharapan kepada yang lain, terang-Mu terus menyinari langkah-langkah kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya apapun yang ada di dunia ini akan berlalu,
namun firman dan kebenaran-Mu akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan kepadamu kami berharap. Amin. Selamat beristirahat saudara. Good night and rest in Jesus' love. Guys, terima kasih udah mau nonton ya.